Jika ada yang bertanya bahwa sastra Jawa itu sudah mati, ada sebuah anekdot yang bisa menjawab ini. Kalau sudah mati, di mana kuburan sastra Jawa? Setiap orang yang bisa berbahasa Jawa bisa menulis dengan bahasa Jawa. Teorinya begitu, atau pendapat orang begitu, tapi belum tentu. Tapi satu esensi yang utama yang harus dijawab adalah memang sastra Jawa adalah sastra yang ditulis dalam bahasa Jawa. Hal ini tentu ada dasarnya. Dasarnya adalah ungkapan-ungkapan yang sifatnya idiomatik yang tidak bisa diungkapkan dalam bahasa selain Jawa, sumbernya harus kembali ke Jawa. Tuh. Kemudian memang kalau dulu ditulis dalam bahasa Jawa, aksaranya Jawa. Tapi sekarang ini tentu saja tidak harus. Karena ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh generasi Jawa pada saat ini terhadap aksara Jawa itu sendiri. Oke, itu kita lupakan saja untuk sementara. Bukan berarti kita buang, tapi hanya menjadi catatan supaya pada saatnya nanti ketika sudah terbiasa dengan bahasa Jawa, dia akan mencoba mengeksplorasi pikiran-pikirannya sekaligus dengan aksaranya. Tuh. Namun untuk tahap sekarang cukuplah apabila bisa menulis dengan bahasa Jawa dalam konstruksi Jawa. Mengapa? Ini saya sampaikan karena banyak juga setelah saya membaca tulisan-tulisan yang ada, baik itu dalam bentuk geguritan atau dalam bentuk prosa atau gancaran, bahasanya Jawa, tapi konstruksi berpikirnya konstruksi bahasa Indonesia. Ini menjadi lucu dan tidak bisa sampai pada inti masalah yang dihadapi oleh kebudayaan Jawa atau orang Jawa atau kalau lebih besar masyarakat Jawa. Ini yang menjadi perhatian kita bersama, sastra Jawa di era milenial. Itu saya kira jawaban pertama yang harus bisa kita renungkan, harus bisa menjadi modal kita melangkah menjadi sastra Jawa yang konstruktif dengan bahasa dan inti dari kebudayaan Jawa itu sendiri. Jika ada yang bertanya bahwa sastra Jawa itu sudah mati, ada sebuah anekdot yang bisa menjawab ini. Kalau sudah mati, di mana kuburan sastra Jawa? Kalau Anda bisa menunjukkan kuburan sastra Jawa itu di mana letaknya, baru pertanyaan itu menemukan jawabannya. Nggak ada kuburan sastra Jawa itu.
Memang kalau ada yang mengatakan, tapi belum tentu benar, bahwa sastra Jawa itu stagnan. Tentu ini harus dijawab dengan sungguh-sungguh. Stagnannya di mana? Kalau kita membandingkan dengan sastra non-Jawa, minimal sastra Indonesia lah, dengan novel-novel sastra Indonesia, barangkali ada sesuatu yang berbeda. Tapi benarkah itu menjadi pertanda atau bukti bahwa sastra Jawa itu stagnan? Menurut saya tidak. Justru harus dijawab dengan pertanyaan baru. Mengapa sekarang banyak novel-novel berbahasa Indonesia mengangkat kisah-kisah Jawa masa lalu atau masa sekarang? Misalnya karya-karya Pram, hampir semuanya itu setting adalah setting Jawa, tentang orang Jawa, tentang kebudayaan Jawa, dengan cara memang harus diakui secara kreatif dia menemukan atau mencoba menemukan cara-cara baru supaya ini menjadi up to date. Kembali kepada sastra Jawa dalam bentuk novel atau geguritan atau cerita pendek, tidak, menurut saya tidak stagnan, ada yang terus berkembang, berbuah, memberikan inspirasi-inspirasi baru, dengan catatan nilai-nilai yang esensial tetap terus dipertahankan. Mungkin untuk kalangan modernis itu sebagai sesuatu yang sudah selesai, stagnan kalau ekstrimnya begitu. Tapi itu esensi Jawa. Misalnya tentang rumah tangga. Mengapa rumah tangga? Jawa selalu menekankan itu. Karena rumah tangga yang tenteram adalah basic dari kemajuan kebudayaan Jawa itu sendiri. Ini yang menjadi sesuatu yang bisa kita renungkan. Untuk menjawab stagnan atau tidak, mari kita membaca karya-karya sastra Jawa. Apakah ketika Anda membaca dan memahami, Anda menemukan kembali sesuatu yang selama ini hilang dari diri Anda? Mungkin Anda sudah sampai menjelajah ke filsafat-filsafat barat, menemukan pemikiran-pemikiran baru yang menurut Anda bisa memberikan jalan keluar. Tetapi ketika menghadapi satu masalah pada titik tertentu dalam hidup Anda, apakah ketika Anda kembali membaca sastra Jawa, Anda menemukan sesuatu yang hilang dan itu yang selama ini Anda tinggalkan? Jawaban saya, tidak ada sastra Jawa dikubur atau mati. Itu. Memang Jawa itu tidak satu ya. Secara geografis dibagi, ada Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, atau mungkin tempat lain di daerah-daerah transmigrasi yang banyak orang Jawanya. Itu menjadi satu komunitas juga. Ada sedikit perbedaan, yaitu masalah dialek dalam bahasa Jawa atau idiolek-idiolek yang tidak ditemukan di dalam bahasa Jawa yang dikatakan orang sebagai bahasa Jawa standar, yaitu Jogja dan Solo. Tapi intinya tidak berbeda, sama. Karena geografi itu tadi menjadikan orang juga mempunyai ciri khas yang berbeda-beda, tetapi mereka punya satu semangat yang sama. Tadi di depan sudah saya ungkapkan, semangat yang sama orang Jawa itu apa? Tenteram, ya toh? Melanjutkan hidup yang menjadi lebih baik, sehingga
kalau kita melihat peristiwa-peristiwa ini, kita kaitkan dengan sejarah sastra Jawa, ya tentu saja ada yang sedikit berbeda, terutama dalam penguasaan bahasa Jawa. Di depan sebenarnya sudah saya sampaikan konstruksinya, misalnya itu, atau istilah-istilahnya yang sekarang generasi tahun 90-an 2000-an tidak menguasai lagi atau sudah lupa. Misalnya ada satu kata, lancingan. Lancingan itu apa? Banyak orang yang tidak bisa menjawab. Apa itu? Sebenarnya itu kita sudah sering mengucapkan. Celana panjang, itu lancingan. Generasi sekarang tidak bisa memahami. Karena ada kosakata yang sudah tidak pernah didengarnya dalam komunikasi sehari-hari. Tetapi kalau kita mau melacak kembali karya-karya 50 tahun atau 60 tahun yang lalu, kita akan merasakan, akan melihat, akan menemukan itu. Sehingga ada langgam bahasa yang sekarang sedikit bergeser karena keterpengaruhannya dengan bahasa-bahasa non-Jawa, terutama Indonesia. Satu contoh. Apa terjemahannya? Kunduran truk. Dalam bahasa Indonesia nggak ada. Ungkapan seperti itu kalau tidak dipelajari dari riwayat sejarah bahasa Jawa, dalam hal ini tulisan sastra Jawa, kita akan kehilangan. Udah tulis apa adanya saja, yang teringat saja. Itu yang menjadikan perbedaan kita. Padahal itu ditulis dalam konstruksi bahasa Indonesia. Itu. Jadi, menurut saya ya, sastra Jawa itu tidak akan mati. Dalam pengertian, kalau kita mencoba untuk memasukinya, karena langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak, sastra Jawa tetap menjadi roh kehidupan orang Jawa. Ungkapan-ungkapan yang disampaikan dengan cara tidak langsung adalah karakteristik orang Jawa, budaya Jawa yang tidak pernah hilang dalam keseharian, dan semoga di dalam karya sastra Jawa yang sekarang ini juga muncul. Sehingga kita akan mengatakan bahwa karya sastra Jawa mati itu adalah klise, bukan sebagai suatu untuk apologi, tapi adalah satu tantangan yang harus dijawab dengan kreatif oleh para kreator penulis Jawa. Sehingga apa yang selama ini digelisahkan oleh banyak orang, bahwa sastra Jawa itu mati, hanya menjadi sebuah wacana dalam bentuk tantangan kreatif